Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nyono Dianto Tabulampot dan Apokat. Baik, pada pagi yang cerah ini sedikit berbagi pembentukan cabang, pemotongan tunas air, kemudian potong cabang yang mengarah ke dalam pada jenis jambu dalhari yang ditanam di pot diameter 60. Ini kita bentuk percabangan supaya pohon jambu dalhari ini cepat tumbuh besar, yang pada akhirnya bisa cepat berbuah. Ini ketinggian pohon sudah kurang lebih 2 meter yang saya tanam di pot diameter 60. Pada siang atau pada pagi hari ini mau kita lakukan pemotongan cabang yang mengarah ke dalam, kemudian pembentukan cabang, pengurangan daun, serta pemotongan tunas air. Ini kita jelaskan cabang yang mengarah ke dalam yang mana, kita jelaskan seperti ini. Jadi pada dasarnya buah jambu itu dia berbuah pada cabang ini seperti ini. Ini mulai sudah ada bunganya. Nah, itu dia pohon jambu itu buahnya dia di cabang, percabangan. Semakin banyak cabang akan semakin banyak buah. Saya perlihatkan maksudnya cabang yang ke dalam ini seperti ini. Nah, ini maksudnya cabang yang mengarah ke dalam yang ini. Dia mengarah ke sini akan bertabrakan cabang yang sebelah sini. Jadi maksudnya cabang mengarah ke dalam ini harus kita potong. Supaya apa? Supaya pohonnya bisa sehat. Supaya bisa kena matahari cabang-cabang yang di tengah ini. Ini harus kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini namanya tunas air. Cabang yang kecil ini namanya tunas air, juga kita potong. Nah, ini begitu juga cabang-cabang kecil ini juga kita potong. Karena apa? Dia nanti kalau bunganya di sini tidak kuat menahan beban bunga atau buah, jadi kita potong. Nah, ini juga sama cabang yang mengarah ke dalam. Nanti kita biarkan dia akan mengarah ke dalam, akan bertabrakan yang cabang yang arah selatan. Jadi kita potong di sini. Ini namanya tunas air, tunas kecil-kecil ini harus kita potong. Karena apa? Nanti bunga-bunga ini akan bergelantungan di sini buah-buahnya. Jadi ini harus kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan. Ini kita potong. Kemudian cabang yang berdiri seperti ini harus kita potong. Dia nanti akan bertabrakan yang sebelah sini. Nah, jadi ini harus kita potong cabang yang berdiri seperti ini. Sudah. Nah, ini mulai kita tunjukkan, mulai calon bunganya sudah muncul ini. Nah, ini namanya tunas air, ini harus kita potong. Sekali lagi pada pagi hari ini kita bentuk pohon jambu dalhari, kita potong cabang yang mengarah ke dalam,
kemudian tunas air, juga pengurangan daun, ini namanya tunas air, harus kita potong juga. Kemudian kita kurangi jumlah daunnya. Nah, seperti ini harus kita potong karena apa? Karena cabang ini akan bersinggungan atau bertabrakan dengan cabang sebelah ini. Jadi harus kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga cabang yang ini harus kita potong karena apa? Dia mengarah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tunas air. Nah, seperti ini dia juga kita potong karena bertabrakan di sebelah sininya. Sebelah utara bertabrakan di sebelah timur. Ini kita potong. Ini ada dua seperti ini juga harus kita potong. Ini satu yang kecil kita potong. Seperti ini ada dua juga harus kita sisakan satu yang kecil. Ini yang besar, yang kecil kita potong. Sekali lagi pada pagi hari ini jambu dalhari kita bentuk supaya pohonnya cepat besar, yang pada akhirnya cepat berbuah. Seperti ini juga harus kita potong karena apa? Dia cabang ini akan bertabrakan di sini. Ya, harus kita potong di sini. Kita kurangi jumlah daunnya. Jadi pohon jambu itu kalau semakin rimbun atau bongsor itu kemungkinan tidak mau berbuah. Jadi harus kita sering-sering melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu bisa pemangkasan cabang yang kecil, kemudian cabang yang mengarah ke dalam, kemudian pengurangan tunas air atau pemotongan tunas air seperti ini. Juga pembentukan cabang yang saling bertabrakan. Ini namanya tunas air. Ini kita potong. Ini tunas air. Seperti ini tunas air harus kita potong. Ini tunas air. Nah, kemudian seperti ini, dia merunduk seperti ini. Nah, cabangnya merunduk ini. Nah, nanti kalau seperti ini harus kita kurangi yang di atas seperti ini. Ada 3, 1, 2, 3. Kita kurangi yang atas ini. Nah, yang satu lagi karena kalau kita sisakan atau kita pelihara kedua-duanya nanti biar saling bertabrakan, saling bersinggungan, harus kita potong satu yang ini. Nah, dia tidak akan melengkung kembali. Kemudian daun-daunnya kita kurangi. Daun-daun seperti ini, yang tua-tua seperti ini harus kita buang juga. Jadi pembentukan cabang itu termasuk pengurangan daun-daun yang sudah tua. Tua ini seperti ini, garing, kering. Ini tunas air harus kita potong. Tunas air seperti ini harus kita potong. Ini tunas air harus kita potong. Ada 3 seperti ini, kita potong, kita tinggalkan 1.
Nah, seperti ini harus kita potong karena dia bertabrakan, yang sebelah barat bertabrakan sebelah kiri atau sebelah timur, harus kita potong di sini. Nah, ini kan terlalu banyak, ada 1, 2, 3, kita sisakan yang 1 karena kalau kita pelihara nanti saling bertumpukan. Nah, oke. Kita potong cabang kecil. Tunas air ini harus kita potong. Ini hanya membuang-buang atau dia hanya makan nutrisi tanpa mau berbuah kalau tunas air seperti ini. Jadi tunas air seperti ini harus kita potong. Nah, namanya tunas air. Kemudian tunas-tunas seperti ini, cabang-cabang kecil seperti ini harus kita potong juga. Ini tunas air harus kita potong. Nah, seperti ini masih terlalu rimbun, harus kita bersihkan supaya mau cepat berbuah. Itu tunas air. Seperti ini, cabang-cabang yang mengarah ke atas ini harus kita potong. Juga lagi pembentukan cabang pada jambu dalari, kemudian pemotongan cabang yang mengarah ke dalam serta potong pucuk. Nah, seperti ini harus juga kita potong karena apa? Dia akan bertabrakan. Ini mengarah ke dalam ini maksudnya ini. Kita potong di sini. Ini sama. Seperti ini harus kita potong. Cabang ini harus kita potong karena bertabrakan cabang yang sebelah sini. Cabang yang utara ini bertabrakan di cabang yang timur. Ini harus kita potong di sini. Kemudian cabang-cabang yang seperti ini, cabang kering seperti ini juga harus kita potong. Cabang-cabang kecil ini juga harus kita potong. Seperti ini. Seperti ini cabang tunas air harus kita potong juga. Ini cabang ini mengarah ke dalam ini seperti ini juga. Ini cabang ini mengarah ke dalam. Nah, ini kan bertabrakan di dalam ke sana, ke timur. Harus kita potong di sini. Kemudian cabang yang seperti ini ke atas seperti ini juga harus kita potong. Nah, cabang ini kan mengarah ke atas, harus kita potong di sini. Cabang kecil ini juga harus kita potong. Nah, cabang kecil ini juga harus kita potong. Kemudian yang mengarah seperti ini, yang mengarah ke atas ini, nah, seperti ini harus kita potong, kita hentikan supaya pertumbuhan pohon jambunya tidak ke atas tapi menyamping. Karena kalau ke atas pohon jambu tidak akan berbuah, lama berbuah. Ini kita potong di sini. Nah, supaya pertumbuhan ke atasnya berhenti. Yang ke atas seperti ini harus kita potong supaya pertumbuhan cabang-cabang yang ke selatan, kemudian yang ke utara, kemudian yang ke timur, kemudian yang ke barat seperti ini cepat besar, yang pada akhirnya dia akan cepat berbuah. Nah, ini kita kurangi terlalu rimbun. Nah, kalau terlalu rimbun tidak akan berbuah. Ini yang mengarah ke atas kita potong. Ini ada beberapa saling bertumbukan, harus kita potong. Kita potong lagi. Ini ada 2 cabang, ini harus kita sisakan 1. Nah, ini kita potong. Nah, seperti ini.
Nah ini juga mengarah ke dalam, ini harus kita potong. Nah ini tunas yang sudah tua kecil potong. Kemudian seperti ini terlalu banyak kita potong di sini. Pohonnya seperti ini, setelah kita lakukan seperti ini harus kita potong, kita sisakan satu. Ini tunas air kita buang, tunas air kita buang. Seperti ini kita potong. Ini namanya tunas air, kita potong. Kita kurangi jumlah daunnya. Nah, ini yang mengarah ke atas kita potong. Ini 3, 1, 2, 3 kita kurangi 1. Tunas air kita potong. Seperti ini tunas-tunas kecil ini harus kita potong juga. Ini tunas-tunas kecil ini kita potong. Tunas seperti ini kecil kita potong. Tunas-tunas kecil ini harus kita potong. Yang berdiri ini kita potong juga. Yang berdiri ini kita potong. Ini kan saling bertabrakan kan, harus kita potong aja di sini. Ini saling bertabrakan dengan ini kita potong. Ini saling kita potong di sini. Kita potong. Tunas-tunas seperti ini harus kita potong kecil. Ini mengarah ke dalam karena masih membawa bunga. Kita biarkan nanti kalau sudah bunga jadi buah, kalau sudah panen baru kita potong di sini. Demikian sedikit berbagi proses pembentukan cabang, pengurangan daun, kemudian pembentukan atau pemotongan tunas air pada jambu jenis dalhari, yaitu pembentukan pohon, potong tunas air, kemudian tunas-tunas yang mengarah ke dalam atau cabang-cabang yang mengarah ke dalam kita potong, akhirnya akan menghasilkan seperti ini. Pohon kelihatan percabangan, pohon kelihatan batang utamanya, yang pada akhirnya nanti pohon cepat tua, yang pada akhirnya dengan batang yang tua akan dihasilkan atau akan cepat bisa berbuah. Semoga apa yang saya bagikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Semoga bisa ditiru oleh para ibu atau bapak yang tanam jambu di pot ataupun tanam jambu di tanah. Nah, dengan kita potong seperti ini, sinar matahari yang dari arah timur sana akan bisa langsung menerangi atau bisa langsung masuk ke cabang utama atau cabang-cabang yang ada di dalam situ, yang pada akhirnya cabang-cabang cepat besar, cepat tua, dan pada akhirnya cepat berbuah. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.